Nama saya Wildan Mustafa, profesi saya adalah petani. Orang punya tanah setengah hektar, seperempat hektar bisa ditanami kopi, punya kopi sekilo 2 kilo bisa dijual. Kemudian kalau punya keahlian ngerosting kopi, bahkan dengan alat katel tanah aja dia bisa roasting kopi. Asal ada air panas, ada grinder atau ditumbuk, orang bisa jualan kopi. Hai, masih di Jelajah Negeri Kopi Nusantara. Hari ini saya ada di Pengalengan untuk dengar cerita mengenai kopi Jawa Barat. Maka nanti kita ketemu dengan Pak Wildan dari Frinsa Coffee yang pengembangan kopi di Jawa Barat ini keren banget. Bahkan mengekspornya ke luar negeri. Banyak negara udah menikmati kopi dari Pak Wildan ini. Tapi sebelumnya saya mau ketemu sama teman saya. Ini, aduh, orangnya sih sangar, kebal dibacok. Tapi kalau untuk urusan perempuan, aduh, curhat mulu. Curhatnya gitu lagi. Ini dia ngajak ketemu mau curhat lagi nih. Saya curiga soal perempuan lagi. Ayo kita temuin dia. Katak Stefanus. Apa kabar, bro? Sehat, Bang. Sehat. Alhamdulillah. Apa kabar sih, Wan? Ini mau curhat, gue curiga. Ini soal apa lagi, bro? Kalau nggak ngejalanin ketemu tuh pasti ada masalah soal cewek deh. Iya. Soal cewek lagi? Cewek, Bang, biasa. Lo kalau tawuran di depan, tapi kalau urusan cewek lemah banget lo. Iya, kalah mulu kita. Ya udah gini deh, urusan curhatnya nanti aja sambil ngopi. Lo ikut gue dulu ke kebun kopi Pak Wildan. Nanti sambil ngopi, lo boleh curhat. Oke, boleh. Oke? Boleh. Iya kan? Sekarang makan dulu. Siap, Bang. Pesan dulu ya. Siap. Aduh. Nih, lihat. Kopi nih, bro. Oh, ini kopi, Bang. Wah, banyak banget ya. Kan? Banyak banget, tebel. Red, nanti merah semua, merah baru. Baru matang itu, Bang. Iya. Hei, Pak Wildan! Aduh, gimana kabarnya, Kak? Baik. Aduh. Apa kabar, Pak Wildan? Halo, Pak. Ini lagi mangkas-mangkas ini. Wah, asik banget, pas banget. Saya tanya di depan katanya Pak Wildan lagi di kebun. Ya udah langsung aja ke belakang. Ini Langsung bawa nyusul aja ke kebun ya. Iya, ini bawa teman saya namanya Katak. Dia mau curhat soal perempuan. Saya bilang curhat mah enaknya sambil kopi. Udah ikut saya. Nih, Tak. Oke. Pak Wildan dari Frinsa Coffee. Halo, Pak. Oke, aduh. Oke. Kumaha kabarna Kang Katak? Alhamdulillah, cager. Cager, baik. baik. Damang. Damang. Ini beliau ini yang punya Frinsa Coffee di Jawa Barat. Gitu. Wah. Gokil. Frinsa sih. Nah, apa tuh, Bang, bedanya Frinsa Kopi sama kopi lainnya, Pak? Frinsa Coffee ini Iya. kita lebih mempromosikan kearifan lokal. Jadi kita Frinsa ini pertama ya, kita menanam kopi per varietas. Seperti ini varietasnya varietas Frinsa, ini memang kita yang bikin varietas ini, yang ngembangin. Kemudian ada kebun yang pakai lini es, satu varietas lini es. Ya, varietas itu kayak kalau mangga mah ada arum manis, ada cangkir, jenisnya. Ini Arabica semua. Tapi varietasnya beda-beda. Dan kita tanam per varietas, itu satu. Yang kedua, kita teknik fermentasinya. Jadi kita ada teknik fermentasi, misalnya pakai lactobacillus dari luwak. Jadi kayak kopi luwak, tapi tidak menaruh luwak dalam kandang. Kita cuma diambil lactobacillusnya, diperbanyak di lab, kemudian kita gunakan untuk fermentasi. Jadi enzimnya enzim seperti enzim luwak. Rasanya juga. Rasanya juga, jadi mirip kopi luwak, tapi tidak menggunakan luwak langsung. Binatangnya gitu ya. Karena mereka kadang-kadang pembeli itu gak suka lihat binatang dikandangin. Kayak gitu. Benar. Terus, Pak? Terus kita juga ada kopi yang menggunakan teknik fermentasi dari peyem Bandung. Peyem Bandung. Tahu nggak? Khas Bandung ya. Peyem. Kita kan suka banget peyem Bandung kan. Terus ada juga kita pakai fermentasi dengan menggunakan ragi tempe. Masa buat kopi masa pakai ragi tempe fermentasinya? Nah ini awalnya saya cuma explore aja gimana kira-kira rasa kopi yang difermentasi sama tempe. Saya takutnya jadi gurih. Jadi apa namanya? Savory. Orang nggak mau minum sesuatu yang savory. Masa minum sop gitu kan gitu. Bener, ternyata begitu memang unik. Ada keunikan seperti tempe tapi tidak jadi savory.
Tetap seperti kopi, tapi unik gitu. Coba dirasain, manis dia rasanya. Boleh. Saya coba. Yang merah ini, Pak. Makin merah makin manis dia. Merah ya. Ini, Bro. Ini Bang, ada Bang. Coba ya. Baru pertama kali nih. Yang rasanya manis ini adalah daging buahnya. Itu Yang mana, buahnya Pak? Ini? itu. Ya, bijinya aja diminum, dimakan. Nah, yang manis ini daging buahnya ini. Ya. Yang ini yang difermentasi sebetulnya. Setelah difermentasi dicuci, yang itu yang kebawa Oh, di air cucian. Nah, di kita ngebersihinnya ini pakai demusilager yang mechanical. Jadi pakai alat gitu. Oh, dengan penggunaan alat itu apa pengaruhnya, Pak? Kita tidak memerlukan air lagi untuk membersihkan kopinya. Otomatis nggak ada air yang membuang dan mencemari lingkungan. Iya. Itu konsep kopi ramah lingkungan, Bro. gokil. Dan daging buahnya ini kaya dengan nutrisi, dengan gula, dengan gitu. protein, dengan karbohidrat, dengan vitamin, mineral, dan itu akan menjadi sumber kompos yang sangat bagus. Oh, jadi kompos juga ya, Pak ya? Itu dicampur sama cangkang merahnya, sama daging buahnya, dibikin kompos. Nah, dibuat nanam sayuran. Saya nanam sayuran pakai pupuknya itu semua. Dari situ. Iya. Wah, gokil. Hasilnya? Bagus banget. Canggih nih. Pak Wildan emang semuanya ya ekosistem semua circle-nya, circular ekonomi ini udah jalan sebenarnya. Iya. Nah, itu konsepnya. Jadi ekosistem. Bener. Saya pengen membuat kebun ini jadi ekosistem, pabrik ini jadi ekosistem, menjadi habitat kita. Kalau kita bicara habitat kan bukan hanya manusia, tuh ada burung tuh berseliweran di sini. Iya, benar. Bener. Kalau ada burung berarti kan di situ ada makanannya, ada serangga, Bener. ada kehidupan, ada jaring, ada apa siklus makanan, ada siklus Iya, siklus energi, makanan benar. ada rantai makanan. Kalau kita bicara kopi kan kopi ini bisa disimpan lama. Iya. Itu perusahaan-perusahaan kopi itu punya stok buat berbulan-bulan mereka. Begitu tertahan sebulan 2 bulan nggak kerasa mereka masih punya stok. Iya. Ternyata setahun lebih stok mereka gudang kosong, semua orang perlu kopi. Bener. Orang tiap pagi minum kopi misalnya gitu kan, kopinya nggak ada. Akhirnya di seluruh dunia rebutan kontainer. Dan tidak hanya kopi, teh juga, beras juga, gula juga, gandum juga, jagung juga, semua perlu. Baju juga, barang elektronik juga. Akhirnya mana yang berani bayar paling mahal yang dapat kontainer? Ya, kopi kan harganya nggak terlalu mahal. Kita nggak berani bayar mahal, susah dapat kontainer. Udah susah dapat kontainer, susah lagi cash flow kita. Uang kita kan dari petani. Pak Wildan, ini kan Pak Wildan bilang nanti kalau saya panen mau dibeli. Iya bener. Iya. Itu solusinya Mau apa nggak tuh, mau Pak? harus dibeli ya. Mengatasi itu harusnya gimana? Apa yang harus dilakukan? Harapannya apa untuk menyelesaikan masalah itu, Pak? Alhamdulillah kita prinsip awal memang kita berpikir kemitraan dari awal. Kita bermitra dengan petani, kita bermitra dengan balai penelitian, dengan pusat penelitian, kita bermitra dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat, dengan bank, dengan segala macam. Jadi kita akhirnya gimana? Ke bank saya bilang, Pak, saya mau punya masalah cash flow. Kopi saya bisa beli dari petani, tapi saya nggak bisa jual. Akhirnya apa? Uang saya habis. Sementara barang belum keluar. Bisa nggak bisa dibantu apa namanya? Pembiayaan. Pembiayaan. Oke. Bank ngasih tambahan pembiayaan. Kita di support sama BNI untuk kredit ekspor. Kemudian ke pembeli juga sama bilangnya gitu. Saya ini misalnya minta barang 3 kontainer misalnya. Waduh, saya nggak kuat nih kalau 3 kontainer. Saya cuma punya modal buat 1 kontainer. Terus gimana dong? Ya gimana lagi, saya nggak punya modal. Boleh nggak misalnya dibayar dulu DP-nya? Karena ini barang udah ada, saya foto dengan karung-karungnya, tumpukannya ada segini. Ini barang udah siap, cuman saya di kontainernya di cancel terus. Padahal saya butuh uang nih, kalau kontainer ke 1 saya oke udah aman. Gimana buat kontainer kedua? Boleh nggak saya minta dibayar dulu yang 1 ini? Akhirnya dia bayar kontainer yang pertama, Untuk walaupun belum kontainer terkirim, buat di kedua kontainer yang kedua. bisa jalan. Wah gitu. Terakhir, Canggih. Gokil. Terakhir ke teman-teman koperasi, kelompok tani gitu. Ini gimana Pak Wildan ini? Barang ini ada tapi nggak ada pembelinya. Stok ada gimana nih gini. Saya bilang, aduh, saya ini sebenarnya pembelinya ada. Masalahnya keuangan saya nggak ada. Boleh nggak kalau mau boleh saya kirim, saya Barang tawarkan dulu. harganya sekian. Nanti dibayar dari sana baru bayar. Biasanya kalau banyak di akhir-akhir kan biasanya gini, kayak koperasi, kayak kelompok tani itu kalau di awal mereka perlu cash flow per muter uangnya kan, Oke. buat nampung dari anggota. Bener. Begitu terakhir mereka kan punya modal. Kemudian barang baru udah nggak masuk lagi. Biasanya ada barang disisakan, stok buat setahun penuh, buat ngecer. Tapi kan mereka juga perlu cash flow juga kan, supaya bisa keluar gimana caranya? Gitu paling. Ya udah, saya kirim dulu. Kemudian Bayar, baru kasih ke iya. mereka. Iya, saya kirim buat kontrak yang nomor sekian, harganya sekian. Oh gitu. Mudah-mudahan bisa dikirim bulan sekian. Nanti kalau udah dikirim, biasanya kalau udah ada BL namanya, Bill of Leading, itu dibayar dari pembeli, langsung bayar ke Tani. koperasinya. Ke koperasinya. Gitu. Jadi
Mantap. Kita kerjasama dengan koperasi, kita kerjasama dengan buyer, kita kerjasama dengan bank untuk menyelesaikan masalah cash flow. Canggih. Bank BNI, thank you. Mantap. Pak, lihat Iya. gudang dong. Nih, mau ke gudang nih. Ya. Lo jangan tidur di gudang ya. Enggak. Man. Adem banget soalnya, begitu gue pernah. Pak. Gokil. Gokil. Ini udah siap berangkat nih. Iya, ini udah siap untuk 3 kontainer. 3 kontainer kemana, Pak? Ada yang ke Amerika, ada yang ke Australia. Nah, ini pertanyaan nih. Iya, bener. Gimana Katak supaya bisa ke Amerika juga, Pak? Masa saya dipaketin? Kan nggak mungkin, Bang. Jangan, Iya, ya. nggak mungkin juga, Pak, saya dipaketin, Pak. Pak Wildan, kenapa sih fokus dari Java Frinsa itu ke ekspor? Karena saya yakin kopi Java ini itu bukan kelas lokal, kita emang kelas dunia. Oke. Dan gimana caranya kita bisa Meyakinkan. membesarkan nama Java ini? Nanti kita harus melibatkan semua orang. Kalau saya main di lokal, ini petani-petani sebelah saya ini jadi saingan saya, sama-sama jualan di lokal, kredit. Pak Wildan menghindari itu. Saya menghindari itu, menghindari persaingan yang berdarah-darah begitu. Kalau saya ekspor, mereka adalah teman-teman saya. Kita bergabung, menyatukan kekuatan, dan kita kuasai pasar dunia dengan membawa nama Indonesia. Java Kopi. Java Kopi. Indonesia, Java, Pangalengan, Frinsa. Frinsa. Gokil. Meyakinkan pasar global tuh nggak gampang loh. Apa tipsnya Pak buat nih eksportir yang lagi nonton? Nah, jadi kira-kira bidik yang paling gampang ditembak. Begitu. Oke. Oke. Apa ya kelebihan kita, itu yang kita tonjolkan. Jangan menonjolkan kelemahan, orang nggak tertarik dengan kelemahan orang lain. Orang tertarik dengan kelebihannya. Begitu semua orang bilang wet hulling, saya jual kopi fully wash. Kenapa fully wash? Fully wash itu yang standarnya paling jelas. Paling gampang dipelajari. Waktu saya belajar kopi, belajar aja fully wash yang paling standar, yang paling semua orang tahu standar yang bagus seperti apa, dan kita gampang jualannya. Karena saya juga nggak ngerti. Oke. Udah, kalau saya nggak ngerti, cari yang orang-orang semua ngerti, saya pelajari itu dan kita bicara dengan itu. Itu ya. Begitu kita masuk pasar dunia dengan fully wash kita, habis itu baru kita cerita mengenai single variety. Ini kopi ini macam-macam loh varietasnya, kayak mangga aja, ada golek, ada gedong Harum gincu, manis. Iya, harum harum manis. manis. Kopi Arabica varietas Bini Es, varietas Sandung Sari. Habis itu, fermentasinya juga bisa beda-beda. Orang gitu jual ya. kopi luwak, Tadi. saya juga pengen bikin kopi luwak, tapi gimana caranya supaya nggak perlu ngandangin luwak. Luwak biar Caranya- bebas saja. Ya kita ekstrak, Luwak diambil distillasi bakterinya ya. dari usus luwak, kemudian dibikin di laboratorium, kemudian kita pakai buat fermentasi kopi. Jadi di kopi luwak. Jadi kopi Jadi luwak. kopi Saya suka luwak. makan peyem. Nah, itu Nah, menjadi peyem kopi. itu kan pakai ragi. Oh, raginya pakai fermentasi kopi. Kopinya juga enak. Pengaruh kerasa ya Pak ya? Baru kerasa. Kemudian tempe. Itu juga ragi tempenya pakai fermentasi kopi. Kopinya juga beda. Iya. Berarti ini keunikan-keunikan ini yang disampaikan ke global market sehingga Iya. mereka juga tertarik. Iya. Mantap kalau begitu. Gokil. Ya udah kalau begitu Pak Wildan, terima kasih banyak nih. Sekali lagi kita diterima di sini untuk ketemu, udah ngobrol-ngobrol. Iya, Pak. Udah makin Makasih jago banyak, nih Pak. soal kopi. Siap. Oke, pamit ya. Sip, Lah. oke. Makasih banyak ini atas kunjungannya. Siap, Siap. banyak. Sehat Sekarang selalu Pak Katak ya. Wildan. Siap, Selalu. Pak. Nanti curhatnya Iya. diteruskan lagi ya. Tak, ayo cabut gue ya. Ya, saya nggak jadi curhat dong. Curhatnya udah di konten lo aja. Apa nama YouTube-nya? Katak, Stephen 70. Nah, itu dia. Dan kalau di Oke. opening gimana kalau di YouTube? What's up? Welcome back with me Katak friend. Don't forget to skip puffs. Yo. Udah lo curhat di situ gue tungguin. Siap. Thank you, Bang. Gue tinggal dulu. Oke, pokoknya kita lanjut lagi untuk melihat orang-orang yang mengembangkan kopi di Indonesia karena Indonesia itu luas banget. Ikuti terus jelajah negeri kopi Nusantara. Mari Pak. Oke. Siap, Pak. Sip. Ya, Mari. Oke ya.